kata hidrat karbon atau lebih dikenal dengan hidrat arang atau sakarida. Karbohidrat adalah zat gizi berupa senyawa organik yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen yang digunakan sebagai bahan bakar pembentuk energi. Di dalam tumbuh-tumbuhan, karbohidrat dibentuk dari hasil reaksi karbon dioksida dan air melalui proses fotosintesis dan disimpan dalam bentuk pati atau selulosa. Klasifikasi karbohidrat. Yang pertama ada monosakarida, yang merupakan karbohidrat yang paling sederhana susunan molekulnya karena hanya terdiri dari satu unit polihidroksialdehid atau keton. Dan dalam ilmu gizi terdapat 3 jenis monosakarida yang paling penting dan termasuk ke dalam kelompok heksosa, yakni ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua disakarida, yakni merupakan gabungan antara dua molekul monosakarida yang dapat dihidrolisis oleh larutan asam dan air sehingga terurai menjadi dua molekul monosakarida. Jenis disakarida ini ada sukrosa, maltosa, dan laktosa. Yang ketiga oligosakarida yang merupakan gula yang mengandung 3-9 molekul gula sederhana. Yang keempat polisakarida yang merupakan senyawa karbohidrat kompleks yang terdiri dari 3 atau lebih gabungan molekul-molekul monosakarida, baik yang bergabung dengan rantai lurus ataupun rantai cabang. Senyawa ini bisa dihidrolisis menjadi banyak molekul monosakarida. Dan contoh polisakarida yaitu amilum, dekstrin, glikogen, dan selulosa. Karbohidrat kompleks atau polisakarida terdiri dari beberapa gula sederhana atau kumpulan unit-unit glukosa. Dalam bahan makanan nabati terdapat 2 jenis polisakarida yang dapat dicerna dan tidak dapat dicerna. Sedangkan dalam bahan makanan hewani terdapat polisakarida yang dapat dicerna dengan sempurna dan pati merupakan polisakarida utama yang terdapat pada tanaman, terutama pada tanaman yang merupakan makanan pokok seperti serealia dan umbi-umbian. Pati terdapat dalam 2 bentuk, yaitu amilosa dan amilopektin. Glikogen merupakan bentuk simpanan gula utama pada hewan dan manusia, terutama terdapat pada organ hati dan jaringan otot. Dekstrin merupakan produk antara hidrolisis pati sebelum menjadi maltosa dan akhirnya menjadi glukosa. Dekstrin bersifat lebih mudah larut dan lebih manis dari batu biasa. Selanjutnya fungsi karbohidrat yaitu penyedia energi utama, pengatur metabolisme lemak, penghemat protein, penyuplai energi otak dan syaraf, dan penyimpan glikogen. Kebutuhan karbohidrat adalah sebesar 60-75% dari kebutuhan kalori total. Karbohidrat sebanyak 1 gram setara dengan 4 kalori. Selanjutnya, proses metabolisme karbohidrat. Proses pencernaan karbohidrat berawal di dalam mulut. Setelah makanan masuk ke dalam mulut, mulai terjadi proses perubahan pati menjadi unit-unit yang lebih kecil dan sebagian menjadi disakarida melalui proses mastikasi, yaitu dengan digigit atau dikunyah menjadi bolus. Makanan yang di dalam mulut akan bercampur dengan air ludah saliva yang mengandung enzim petialin dan akan memecah zat pati dan dekstrin yang diuraikan lebih sederhana menjadi 16 maltosa. Proses tersebut akan berlangsung hingga bolus makanan melalui esofagus dan masuk ke dalam lambung. Lambung merupakan tempat berhentinya kerja enzim amilase oleh pH asam yang menyebabkan denaturasi enzim sehingga aktivitas enzim mulai digantikan oleh cairan asam lambung. Proses pencernaan berlanjut sewaktu makanan berpindah masuk dari lambung ke dalam usus halus bagian atas. Enzim pada usus halus memecah disakarida sukrosa, maltosa, dan laktosa menjadi monosakarida glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa, fruktosa, dan galaktosa diserap di usus halus untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Masuknya glukosa ke dalam darah akan meningkatkan kadar glukosa darah. Kelebihan glukosa dalam darah akan menyebabkan peningkatan pengambilan glukosa oleh hati, otot, dan jaringan lemak untuk disimpan dalam bentuk glikogen. Serat dalam makanan tidak dapat dicerna secara enzimatis oleh enzim pencernaan manusia, sehingga tidak langsung dapat berfungsi sebagai sumber zat gizi. Serat ini nantinya akan diurai oleh beberapa flora bakteri usus, kemudian membebaskan produk tersebut ke dalam lumen usus, hingga akhirnya dapat diserap dan berkontribusi menghasilkan kalori sebagai energi.
sumber karbohidrat paling banyak ditemukan dalam karbohidrat nabati yang berasal dari umbi-umbian atau pada batang atau biji tumbuhan. Sementara karbohidrat sumber hewani terdapat dalam otot hati dalam bentuk glikogen, namun jumlah karbohidrat akan berkurang di dalam otot atau hati jika hewan tersebut mati karena glikogennya akan mengalami penguraian. Lalu akibat kurang karbohidrat ada ketosis, yaitu suatu kondisi ketika tubuh tidak memiliki karbohidrat dan memanfaatkan lemak sebagai sumber energi. Dan ada hipoglikemia atau gula darah rendah, kondisi kadar gula di dalam darah berada di bawah normal, kelebihan karbohidrat. Mengkonsumsi berbagai jenis makanan yang mengandung karbohidrat juga bisa menyebabkan obesitas atau kegemukan. Kelebihan berat badan atau obesitas akibat kelebihan karbohidrat bisa menjadi faktor seseorang terkena diabetes tipe 2. Karbohidrat dan konsumsi gula tinggi berkepanjangan bisa mendorong resistensi terhadap insulin. Akibatnya kadar gula darah meningkat dan menyebabkan terjadinya diabetes.